Kembali kita akan sama-sama menyembah Tuhan pagi ini. Mari siapkan hati kita. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dimanapun kita berada pagi ini, saya percaya ketika kita datang dengan hati yang lapar, dengan hati yang haus, Tuhan akan puaskan setiap kita. Dan biarlah hadiratnya boleh kita nikmati. Dan biarlah pagi ini kita bisa bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadiratnya, diam di bawah kakinya.
yang tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Janji-Mu meneguhkan setiap kami Tuhan. Kami dibuat teguh Tuhan. Kami dibuat tenang Tuhan. Kami dibuat kuat oleh janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan Tuhan. Amin. Kau memberi kedamaian, Yesus. firman-Mu yang menghidupkan.
itulah yang menghibur kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, sehingga setiap kebenaran firman boleh mendapat tanah hati yang baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap dengan firman Tuhan. Jemaat yang siap dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi jemaat AFJ Cimahi yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam online service hari ini. Saya berharap semua jemaat AFJ Cimahi dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan baik-baik semua. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei, jadi kita sudah masuk bulan yang baru. Berarti kita kembali pada kesempatan ini akan mengikuti kembali perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya berharap dalam persekutuan kali ini kembali kita akan disegarkan, kita akan diberikan kekuatan yang baru. Amin, saudara. Jemaat AFJ Cimahi, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang situasi yang saat ini memang tidak menyenangkan. Jelas kita semua tidak suka dengan situasi ini, tapi itulah kehidupan, saudara. Selalu ada hal yang enak, selalu ada hal yang tidak baik. Tapi semuanya, saudara, baik yang baik ataupun yang tidak baik akan mempengaruhi kehidupan kita. Akan memberikan pertumbuhan atau mungkin kemunduran, saudara. Itulah kehidupan. Tapi saya berharap di dalam kondisi ini, saudara, kita semua jemaat AFJ Cimahi itu selalu dalam keadaan baik-baik seperti tadi saya katakan. Nah, saudara, seperti saudara pada yang pernah minggu lalu saya sampaikan tentang bagaimana mempergunakan waktu yang ada. Hari ini, saudara, saya ingin berbicara tentang tema yang ingin saya ambil pada hari ini adalah tentang tetap teguh di tengah kesusahan. Tetap teguh di tengah kesusahan. Saya ingin mengajak kita semua membuka firman Tuhan 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 10. Tapi saya tidak akan membacakan semuanya, saudara. Nanti setelah khotbah ini saudara bisa mempelajari, bisa membaca supaya meningkat waktu. Saya ingin membacakan ayat yang ketiganya saja. Demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, saudara, saya tidak perlu tahu kesusahan Anda saat ini, kesulitan apa yang sedang Anda hadapi, karena memang perjumpaan kita sudah betul-betul jarak hampir sebulan setengah atau mungkin 2 bulan kita sudah tidak berjumpa. Apakah iman sudah lemah atau tidak, atau semakin luar biasa? Kalau saudara mengalami kemunduran atau sedang lemah saat ini, ingat saudara, ini adalah akhir zaman. Kita ada dalam penyaringan, masa penyaringan. Tapi firman Tuhan, janji Tuhan kepada kita, saudara dan saya, bahwa aku akan menyertaimu sampai sudah zaman. Jadi janji Tuhan akan menyertai kita, akan menyertai saudara dan saya. Jadi saudara, kalau saat ini kita ada dalam satu masa yang tidak enak, masa yang sulit, masa yang susah, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tetap menyertai kita. Amin. Nah, saudara, belajar dari 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Paulus mengatakan, jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kalau kita pelajari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini, saudara, di pasal yang pertama ayat yang ketiga, jemaat Tesalonika ini karakteristiknya dia ada jemaat yang baik, yang bertumbuh dalam iman, yang bertumbuh dalam kasih, yang bertumbuh di dalam ketekunannya, di dalam ikut Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa mereka itu adalah penurut Paulus. Paulus mengatakan demikian. Artinya mereka meneladani cara hidup Paulus di dalam diri Tuhan. Dan selanjutnya mereka selain penurut Paulus, juga mereka adalah penurut Tuhan. Jadi apa yang diajarkan oleh Paulus betul-betul diikuti, betul-betul ditaati, betul-betul dilakukan. Dan kualitas selanjutnya dari jemaat Tesalonika ini, mereka itu menjadi teladan bagi jemaat di Makedonia dan di Akhea. Jadi betul-betul mereka itu memiliki kualitas yang luar biasa jemaat Tesalonika ini. Dan kalau kita lihat di 1 Tesalonika ayat pasal 2 ayat 20 dikatakan jemaat Tesalonika itu adalah kebanggaan dan sukacitanya Paulus.
Jadi jemaat di Tesalonika ini adalah kebanggaan dan sukacitanya Paulus. Jadi Paulus sangat bangga dengan kualitas daripada Tesalonika. Paulus juga sangat bersukacita dengan pertumbuhan kehidupan jemaat Tesalonika. Dan jelas kalau melihat ini, Paulus pasti sering-sering menyaksikan tentang kualitas ini. Nah, saudara, surat Paulus ini dibuat kepada jemaat Tesalonika ini pada saat itu suasana itu dalam kesusahan. Makanya di 1 Tesalonika 3 ayat 3 yang tadi saya bacakan, supaya jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahannya. Nah, Paulus menulis surat ini untuk memastikan bahwa jemaat Tesalonika seperti kualitasnya tetap dalam keadaan demikian. Tapi untuk memastikan itu, Paulus mengutus Timotius agar Timotius itu mengencourage supaya jemaat Tesalonika itu memang betul-betul tetap kuat, semakin semangat banget. Nah, saudara-saudara, seperti Paulus katakan, saya pun ingin menyampaikan ini kepada kita, saudara dan saya semua, jemaat AFJ khususnya yang saya gembalakan, saudara. Untuk kita dalam situasi ini pun jangan sampai goyah, sekalipun mungkin banyak hal-hal yang akan membuat kita goyah. Tapi saya ingin menyampaikan ini supaya saudara semangat. Sama seperti surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, tujuannya untuk supaya jemaat Tesalonika itu tetap kuat. Nah, saudara, banyak alasan atau sangat beralasan untuk kita sebagai pengikut Kristus itu tidak goyah. Kenapa? Karena dasar yang ditaruh Kristus di dalam kita itu adalah dasar iman yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, iman kita. Jadi kita ketika percaya kepada Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan itu, saudara, iman yang kita percaya ini, saudara, Yesus Kristus ini, saudara, bisa mengalahkan dunia dengan segala permasalahan. Jadi fondasinya sudah benar. Tinggal selama kita ikut Tuhan, bagaimana kita membangun di atasnya. 1 Korintus 3 dikatakan begini ayat yang ke-12. Tergantung kita nih, kata Paulus. Entahkah mereka itu membangunnya dengan emas, dengan perak, dengan permata, atau dengan rumput kering, atau dikatakan dengan jerami. Nanti akan pembalasannya, akan datang masanya ketika Tuhan datang, itu akan diuji oleh api, terbuat dari apa. Nah, saudara, ini adalah awal. Saya katakan tadi bahwa ini adalah sudah akhir zaman. Memang dari dulu dikatakan sudah akhir zaman. Tapi tanda-tandanya semakin dekat. Kesulitan-kesulitan semakin luar biasa datangnya. Nah, apa yang dibangun oleh kita di atas dasar pengakuan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan ini. Nah, saudara, saya ingin kita menyadari hal ini. Nah, pertanyaannya sebenarnya kepada kita, kepada saudara dan saya, bagaimana dengan kekuatan kita saat ini? Apakah kita tetap kuat? Jika kita kuat, apa yang membuat kita teguh dalam menghadapi situasi ini? Karena semuanya ini akan diuji. Kita nggak ngerti sampai kapan ini akan berakhir. Kita akan diuji. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sebagai nasihat yang mendorong, encourage kita, saudara dan saya tetap kuat, tidak goyah. Seperti tadi saya sampaikan, tema khotbah saya adalah tetap teguh di tengah kesusahan. Nah, saudara, apa sih yang membuat kita teguh? Dan mengapa sih kok ada orang yang tetap teguh? Nah, saya ingin menyampaikan 3 hal pada hari ini untuk kita tetap teguh di dalam kesusahan. Yang pertama adalah percayalah akan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Saya akan ulang lagi. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tadi saya menekankan tentang kesusahannya. Katakan begini, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Nah, perhatikan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, surat-surat para rasul pada gereja mula-mula, bahkan Yesus juga mengatakan, saudara, bahkan begitu banyak kesusahan. Memang masanya waktu itu begitu sulit sebagai pengikut Kristus. Di masa-masa pertumbuhan pertama itu begitu sulit, banyak pengalihan dan lain sebagainya. Sehingga surat-suratnya begitu banyak dikatakan, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, saudara, kalau kita melihat ini, saudara,
Sebetulnya kita tidak perlu kaget dengan kesusahan apapun yang akan menimpa kita. Kenapa tidak perlu kaget? Karena sebetulnya kita di dalam percaya pada Tuhan, kita harus sudah siap untuk menghadapi segala situasi. Nah, di dalam menghadapi kesusahan saat ini, yang paling penting adalah saudara, bukan masalah kesusahannya, kita sudah terbatas daya geraknya, tapi bagaimana respon kita terhadap kesusahan ini. Hal yang pertama yang saya sampaikan, percayalah kepada janji Tuhan. Akibat COVID ini saudara, dampak daripada COVID ini saudara, semua orang saat ini merasa terancam, was-was, curiga, berdekatan dengan orang, pengen salaman, gak mau, takut dan lain sebagainya. Tapi ada hal lain saudara, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok tetap mungkin bisa berkurang, tapi kalau yang pokok itu saudara, kemungkinan besar akan tetap, yaitu kebutuhan makan. Daya belinya sudah menurun karena kita mungkin sudah tidak kerja, penghasilan sudah tidak ada, yang ada mungkin tabungan. Semuanya rasanya sudah berhenti, stop, titik. Tentu ini akan mempengaruhi kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Tetapi janji Tuhan, tadi saya katakan di dalam Matius 28 dikatakan begini, bahwa aku akan menyertaimu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi hal yang pertama saudara, kita harus mempercayai janji Tuhan. Percayailah janji Tuhan, itu yang pertama. Percayailah janji Tuhan. Kita harus miliki. Nah, bagaimana kita mempercayai janji Tuhan ini saudara? Saya percaya untuk kita bisa membangun kepercayaannya itu adalah selalu dekat dengan Dia. Aku menyertaimu. Jadi Tuhan menyertai kita, berarti Tuhan dekat dengan kita. Nah, masalahnya kita dekat dengan Tuhan atau tidak? Nah, saya percaya untuk kita mempercayai janji Tuhan, kita harus beriringan jalan dengan Tuhan, atau bergandengan tangan, atau mengikuti langkah-langkahnya Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Nah, kedekatan itu akan membuat kita semakin percaya. Kita akan semakin mudah kalau kita dekat dengan Tuhan, isi hati Tuhan. Kita akan lebih mudah untuk mempercayai janji Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah akrab. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul akrab dengan orang yang takut akan Dia. Perhatikan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi saudara, ketika kita saudara dan saya beriringan jalan dengan Dia, bergandengan tangan, mengikuti langkah-langkahnya, akrab dengan Dia, saudara, Tuhan akan memberitahukan atau mengingatkan janji-janjinya itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, cara meresponinya itu sesuai dengan cara apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita, kita selalu melihat kepada janji Tuhan. Dekat dengan Dia membuat iman kita mudah mempercayai janji-janjinya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tidak bisa jauh kita dari firman Tuhan. Mau tidak mau kita harus membacanya, mau tidak mau kita harus merenungkannya, mau tidak mau kita harus memperkatakan firman Tuhan itu setiap hari. Kita harus aktif baca, renungkan, perkatakan, lakukan. Baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Sehingga saudara, kalau kita melihat situasi di sekitar kita saat ini, semua secara global mengalaminya. Tapi ketika kita membaca, ketika kita merenungkan, ketika kita memperkatakan, ketika kita melakukan firman Tuhan, saudara, tidak ada kegetaran dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak gentar, kita tidak akan goyah. Kenapa? Karena janji Tuhan. Kita akan tetap fokus kepada janji Tuhan. Hidup kita dikuasai oleh janji Tuhan. Ingat saudara, Daud, bangsa Israel waktu itu ketakutan ketika mereka ditantang oleh Goliat. Tapi Daud datang, Daud yang muda. Dia penuh dengan firman Tuhan. Hidupnya sangat bergantung pada firman Tuhan. Dia sangat mencintai firman Tuhan. Dia selalu memperkatakan firman Tuhan. Dia selalu merenungkan firman Tuhan. Apa yang dia katakan? Ketika bangsa Filistin, Goliat itu menantang orang Israel, dia mengatakan, "Hei kamu itu menantang tentara atau
Jadi saudara, janji firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi kita harus baca, kita harus renungkan, kita harus perkatakan, kita harus lakukan. 12 pengintai, hanya 2 orang yang percaya kepada janji Tuhan. 10 orang tidak percaya. Kaleb dan Joshua, mereka adalah orang-orang yang merenungkan janji Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk menciptakan, memiliki kuasa untuk mengubah. Jadi kita harus memperkatakan firman Tuhan sampai terjadi. Kondisi saat ini tidak mendukung kita, tidak berpihak kepada kita, tapi firman Tuhan tetap berpihak kepada kita. Saudara dan saya, percayalah akan janji Tuhan. Perkatakan terus desak terus perkatakan. Lakukan, perkatakan lakukan. Baca, renungkan, perkatakan, lakukan. Baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Itu yang pertama. Percayalah kepada janji Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki ketekunan. Kita harus memiliki daya tahan. Dan kita harus memiliki pengharapan. Saya akan bacakan di Roma 5 ayat 3 dan 4. Dikatakan begini. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi Paulus mengatakan di dalam kesengsaraan dia bermegah. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saya percaya orang-orang yang selalu dekat kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Situasi saat ini yang tidak mengenakan, kesulitan atau kesusahan, itu akan menimbulkan ketekunan. Jadi kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Luar biasa. Jadi hal yang kedua, setelah kita percayai janji Tuhan, kita miliki ketekunan supaya kita memiliki daya tahan dan pengharapan. Tekun dulu. Tekun itu artinya saudara kerja keras. Saya baca dari KBBI, rajin, bersungguh-sungguh, terus mencoba, tidak mau berhenti, tetap maju. Nah, upaya ini akan membuat kita fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada janji Tuhan. Sambil mempelajari, kita pelajari dalam perjalanan untuk menekuni kesengsaraan ini, saudara, supaya kita bisa tidak mengulangi kegagalan itu. Jadi, ketika kita tekun, kita akan memiliki ketabahan, daya tahan. Daya tahan itu akan membentuk karakter kita nih, karakter Kristus, karakter yang kuat. Nah, setelah kita berkarakter, memiliki karakter Kristus, akan menghasilkan kebiasaan yang menimbulkan apa? Yang akan menimbulkan harapan, yang akan menumbuhkan pengharapan kita. Pengharapan apa? Pengharapan akan masa depan kita mulai sejak kita hidup di dunia ini. Mulai kita hidup di dunia ini, pengharapan kita akan semakin tumbuh sampai pengharapan akan keselamatan yang kekal. Jadi saudara, kita harus tekun. Kalau kita tidak tekun, kita merenungkan nasib ini, kita diam, mengeluh. Kata Alkitab, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, jika engkau tawar hati pada masa kesulitan atau kesusahan ini, kecillah kekuatanmu, kita tidak memiliki daya. Nah, kalau kita tidak memiliki daya, karakter Kristus tidak ada. Kalau sudah itu, kita tidak memiliki harapan. Putus asa. Akhirnya goyanglah iman kita. Bisa saja kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena akan ada mungkin penawaran-penawaran kepada kita untuk kita bisa memiliki sesuatu supaya kita bisa bertahan hidup. Saudara, saya ingatkan kembali. Hal yang pertama di dalam menghadapi sesuatu supaya kita tidak goyah, saudara. Yang pertama, percayailah janji Tuhan. Yang kedua, milikilah ketekunan. Kenapa? Karena ketekunan akan menumbuhkan, akan menimbulkan daya tahan, sehingga kita memiliki karakter Kristus. Setelah kita memiliki karakter Kristus, kita akan memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang terakhir, saudara, kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, iman kita tidak akan goyang jika kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Saya ambil ayat ini daripada Efesus 6 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan.
di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tidak gampang sekali lagi begitu ikut Tuhan, saudara. Tapi kalau kita memulai keseharian kita dengan memperkatakan firman Tuhan, dengan kita membaca, merenungkan, saudara, memperkatakan dan melakukan, memperkatakan dan melakukan, saudara, itu tidak akan menyulitkan kita. Tapi hidup sebagai orang percaya memang kadang-kadang memang berat. Karena itu memang panggilan kita, pikul salib. Tapi hal-hal yang mendasar kalau kita tidak mau melakukannya, akan semakin sulit kita memikul salib. Hal-hal mendasar apa sih? Seperti kita datang ke gereja. Karena sekarang kita tidak ke gereja, tidak berkumpul. Mungkin saatnya sekarang ini kita datang di dalam doa, datang mencari wajah Tuhan. Dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan. Kembali saya katakan, saya ulang-ulang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakannya dan melakukannya. Kembali saya akan mengulang-ulang hal ini, saudara. Di mana-mana, kalau ngomongin tentang persekutuan dengan Tuhan, tidak akan pernah jauh dari membaca, merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan itu. Karena dari situ iman kita akan bertumbuh. Nah, kalau hal-hal yang dasar ini kita mengalami kesulitan di dalam melakukannya, saudara, apalagi hal ngomongin tentang memikul salib. Nah, saudara, kalau kita, saudara, melakukan semua itu berarti kita tinggal di dalam Tuhan. Di dalam apa? Di dalam kekuatannya, saudara. Nah, saya ingin bertanya, saudara, kepada kita semua, saudara dan saya, kenapa sih mengikuti Tuhan kok mengalami kesulitan? Saudara, begitu kita, saudara dan saya percaya kepada Tuhan, saat itulah kita berperang. Nah, kalau kita melihat, saudara, apa yang Paulus katakan di sini dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi, saudara, ini merupakan kesimpulan dari surat-surat Paulus yang telah dikatakan dimulai pasal 1 di Efesus sampai pasal ke-6 ayatnya yang ke-9, saudara. Baru di ayat yang ke-10 dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat. Nah, saudara, ini adalah peperangan rohani. Paulus mengatakan bahwa perjuanganku ini, perjuangan kami ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara. Jadi ada peperangan rohani. Nah, saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, itu sesungguhnya kita sedang berperang setiap hari. Khususnya di pikiran-pikiran kita ini, saudara. Sering kita setuju dengan hal yang negatif. Sering kita setuju dengan apa yang terjadi yang tidak baik itu. Kita lebih percaya daripada percaya kepada janji Tuhan. Berarti ini adalah peperangan rohani, saudara. Saudara dan saya setiap hari tidak luput itu dari peperangan rohani. Nah, buktinya, saudara, kalau kita melihat ngomongin tentang peperangan rohani, banyak keluarga-keluarga Kristen, saudara, itu yang diserang. Anak-anak muda diserang oleh si jahat. Gereja diserang oleh si jahat. Alkitab firman Tuhan diserang oleh si jahat yang berusaha untuk menyesatkan kita orang percaya. Peperangan rohani terus terjadi setiap hari. Nah, saudara, kembali ke situasi saat ini, PSBB, pembatasan sosial berskala besar, atau di rumah saja, yang sudah kita lakukan beberapa bulan, yang beberapa minggu ini kita melakukan PSBB. Banyak jalan-jalan yang ditutup, saudara. Membuat kita menjadi sangat terbatas, dan ini sangat menguras roh, tubuh dan jiwa kita, khususnya roh kita. Apalagi kita nggak mengerti kapan ini akan berakhir. Saya nggak mau katakan kapan sih ini akan berakhir. Nah, saya ingin bacakan satu artikel, saudara, ngomongin tentang PSBB ini, saudara. Saya baca saudara, di satu artikel. Judulnya itu adalah ancaman Kevin Weber mengintai masyarakat selama masa PSBB. Ancaman Kevin Weber, jadi namanya Kevin Weber. Nah, Kevin Weber ini adalah satu situasi sama seperti yang kita alami saat ini. Yang kita alami saat ini, saudara, Kevin Weber ini. Jadi kita, saudara dan saya harus dirumahkan, tidak bisa bergerak kemana-mana. Yang akibatnya, saudara, akan timbul perubahan-perubahan emosi. Karena kita melakukan setiap hari hal yang sama. Ya, antara kamar mandi, ke ruang makan, ke ruang tamu, muter-muter terus setiap hari. Kalau kita tidak mensiasati itu, saudara, kita akan mengalami Kevin Weber.
Ini bukan penyakit jiwa, kata penulis itu dikatakan. Ini adalah satu gangguan karena itu, karena kebiasaan-kebiasaan, karena kejenuhan-kejenuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi sangat berbahaya saudara, khususnya kepada orang-orang yang temperamental katanya saudara. Ini akan berdampak luar biasa, sangat berdampak sangat luar biasa sekali. Jadi saudara, kalau kita melihat dari artikel ini yang judulnya Kevin Weber, nanti saudara bisa buka saudara di Google Kevin Weber. Itu saudara bisa melihat karena ada langkah-langkah yang disampaikan oleh psikolog penulis itu saudara tentang bagaimana caranya supaya kita tidak sampai mengalami atau menjadi korban daripada Kevin Weber ini saudara. Nah saudara, kalau kita melihat kondisi kita, ruang gerak kita menjadi terbatas, itu sangat berbahaya buat kehidupan kita. Saudara ingat pada minggu lalu saudara, saya menyampaikan hikmat di dalam mengisi hari-hari kita. Kita harus memiliki hikmat dalam mengisi hari-hari kita. Kalau tidak saudara, kita akan mengalami Kevin Weber. Nah, saya ingin tambahkan saudara, di Kevin Weber itu di artikel itu ada beberapa nasihat, 6 atau 5 atau 6 nasihat. Tapi saya ingin saya sampaikan kepada saudara, hal yang paling penting adalah kembali lagi baca, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, cari terus wajah Tuhan. Kita tidak akan mengalami kejenuhan, saudara. Karena yang menentukan kehidupan kita bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang ada di pikiran kita, tapi yang ada di dalam kita nih. Terbuat dari apa nih yang di dalam kita? Keyakinan apa yang ada di dalam kita? Kalau kita keyakinannya kepada janji Tuhan, kalau kita memiliki ketekunan di dalam ikut Tuhan, di dalam memperjuangkan kehidupan ini dengan membaca firman, merenungkan firman, memperkatakan dan melakukannya, saudara, kita akan kuat. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. 3 bab pertama kitab Efesus ini, saudara, ini tentang berbicara tentang apa sih yang kita miliki sebagai orang Kristen. Sehingga surat-suratnya, saudara, di Efesus 1 khususnya begitu banyak kata-kata di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Dia. Itu sampai pasal ketiga begitu banyak di dalam Dia. Baru selanjutnya pasal 4, pasal 5, pasal 6 sampai di ayat ke-9, saudara, itu berbicara tentang apa yang harus kita lakukan sebagai anak terang, sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua kepada anak, hormat anak kepada orang tua, bagaimana memperlakukan hamba-hambanya, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan itu dari pasal 4, ke-5 dan ke-6 sampai ayat yang ke-9. Baru di ayat yang ke-10 kata akhirnya, kesimpulannya dari semua yang saya sampaikan, kata Paulus, kamu hendaklah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Baru selanjutnya saudara di pasal yang ke-11 sampai pasal yang 20 ngomongin tentang perlengkapan senjata Allah. Nah saudara, Paulus menganalogikan kita sebagai pengikut Kristus itu, saudara, dengan tentara Romawi. Kita tahu pada waktu itu Romawi bisa menaklukkan dunia. Kenapa bisa menaklukkan dunia? Karena prajuritnya itu terlatih. Prajuritnya itu terlatih, memperkuat otot-ototnya. Saudara, kedisiplinannya sudah luar biasa. Mereka disumpah untuk setia kepada senat dan kepada rakyat. Disumpah mereka untuk tetap setia, sehingga ada tatonya, ada tandanya, ada tato untuk kesetiaan mereka kepada senat dan kesetiaan mereka kepada rakyat Romawi. Itu prajurit Romawi, saudara. Nah, Paulus menganalogikan itu, saudara. Baru selanjutnya di ayat 11 dan selanjutnya ayat sampai ayat 20 berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Nah, kalau ngomongin perlengkapan senjata Allah, saudara, semua orang bisa. Tapi untuk mempergunakan belum tentu. Berarti saudara dan saya dituntut, karena dianalogikan sebagai tentara Romawi, kita juga saudara dan saya harus disiplin, harus terus berlatih, otot-otot rohani harus terus diperkuat oleh kita. Kalau tidak, kita bisa sama-sama memiliki senjata peperangan itu, tapi tidak bisa menggunakannya. Saya tidak akan bahas tentang senjata peperangan ini, karena yang penting adalah kita saudara dan saya memiliki keterampilan menggunakannya, memiliki kekuatan yang untuk menggunakannya. Jadi Alkitab mengatakan hari ini kepada kita saudara dan saya. Efesus 6 ayat yang 10 dikatakan, jadi akhirnya hendaklah
kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Kita harus kuat, kita harus tinggal di dalam Dia, kita harus bersekutu terus dengan Dia. Tapi selanjutnya dikatakan di dalam melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan perlengkapannya, kita harus berlatih, kita harus menguatkan otot kita harus terampil menggunakan. 3 hal yang saya sampaikan hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Tetap teguh di tengah kesusahan. Yang pertama adalah percayalah janji. Percayailah janji. Dan yang kedua, milikilah keteguhan. Kalau saudara dan saya memiliki keteguhan, saudara akan memiliki daya tahan. Daya tahan itu akan membentuk karakter Kristus di dalam kita. Kalau kita memiliki karakter Kristus, kita akan mudah mendapatkan pengharapan. Pengharapan untuk hidup, kalau kemenangan demi kemenangan di masa sekarang, sampai kelak, saudara, dalam kehidupan kita. Yang terakhir, tinggallah di dalam Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Bapa di surga. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat roti di tangan kanan saudara. Bapa di dalam surga, hari ini awal bulan Mei, kami sama-sama masuk ke bulan Mei ini. Kami kembali akan bersekutu dengan satu kekuatan yang maha dahsyat, yaitu dengan tubuh. Karena ketika Engkau membiarkan tubuhmu Tuhan dicambuk, didera, sampai tubuhmu Tuhan memiliki luka-luka begitu banyak. Tapi oleh luka-luka itu Tuhan, oleh bilur-bilur itu Tuhan, kami dipulihkan. Bapa surgawi, dalam persekutuan hari ini dengan tubuh ini Bapa akan memberikan kekuatan baru kepada kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, ada yang ketakutan, ada yang tidak memiliki pengharapan lagi, biar hari ini Tuhan, ketika kami Tuhan bersekutu dengan tubuhmu ini Bapa yang kami pegang tangan kanan kami, kami akan mengalami pemulihan, kami akan mengalami penyegaran, dan kami akan mendapatkan kekuatan baru. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tubuhmu ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Amin. Silakan makan saudara. Kita angkat cawan tangan kanan saudara. Darah Kristus mengalir di atas kayu salib, tertumpah supaya kita saudara dan saya mendapatkan pengampunan dosa. Dan biarlah oleh darah ini juga kita saudara dan saya akan mengalami pemulihan, kesembuhan juga, kemenangan. Dengan darah Kristus kita bisa berani datang dalam tahta Allah. Oleh darahnya saudara dan saya mengalami pemulihan, mengalami kesegaran. Oleh darahnya kita dikawal, dilindungi, dijauhkan dari segala bahaya virus COVID. Mari kita sama-sama minum darah Kristus ini saudara. Saudara dan saya terlindung dari COVID. Saudara dan saya tidak akan pernah goyah imannya di dalam kesusahan ini. Karena saudara dan saya bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Bapa untuk darahmu yang telah kau curahkan. Terima kasih Tuhan untuk materai darahmu yang telah mengampuni dosa kami. Terima kasih untuk materai ini Bapa, karena kami sudah ditetapkan, diangkat sebagai anak. Terpujilah Tuhan, kami mau bersekutu dengan darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama minum. Terima kasih Bapa, Kau yang telah memulihkan kami, Kau yang telah memberikan kekuatan kepada kami, Kau yang telah melayakkan kami untuk menjadi hamba. Kami percaya hari ini ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Demikian juga Tuhan, kalau kami telah dibangun dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami mempercayai janji-Mu, supaya kami tetap tekun di dalam menghadapi kesusahan ini.
supaya kami Tuhan Yesus tetap tinggal di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa Bapa. Maka kemenangan demi kemenangan akan kami lalui, akan kami raih, karena yang bersama kami adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib. Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat Allah Bapa, dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, dan dalam berkat Allah Roh Kudus yang menyertai kita, membimbing kita, mengingatkan kita, memberi kekuatan senantiasa setiap hari kepada kita, mulai hari ini, esok, dan sampai malam-malam. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.